Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fitri Mai Arini dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah hortikultura. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 2 SKS, di mana mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa yang berada di semester 4 dengan kode mata kuliah AGT 213. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu ada beberapa. Pertama, mampu mendiagnosis konsep-konsep dasar hortikultura, mampu menganalisis proses panen dan pasca panen, mampu menentukan konsep-konsep penanganan pasca panen dengan tepat. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, di mana salah satu dari aspek tersebut adalah di bagian pengajaran. Mata kuliah yang saya berikan pada mata kuliah hortikultura mengacu pada capaian pembelajaran dengan menurunkan 4 CPL dan 4 CPMK, serta dari 4 CPMK tersebut nantinya akan menurunkan menjadi 12 sub CPMK. Nah, dari 12 sub CPMK tadi kemudian akan dibagi ke dalam 16 kali pertemuan, di mana di dalam 16 pertemuan tersebut terbagi menjadi 14 pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan dalam bentuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan dalam bentuk ujian akhir semester. Untuk CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Aspek tersebut ditampilkan pada poin berikut. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, saya menggunakan referensi dari beberapa buku ataupun juga dapat berasal dari beberapa artikel ilmiah. Tampilan dari beberapa komponen referensi dapat dilihat dari data berikut. Untuk memaksimalkan capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, saya menerapkan metode Student Centered Learning, di mana pembelajaran ini berpusat pada mahasiswa. Untuk memaksimalkan metode ini, saya menerapkan konsep based learning, di mana konsep pembelajaran ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Orientasi mahasiswa dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, mengorganisasi mahasiswa untuk belajar lebih giat lagi. Yang ketiga, membimbing dan melakukan investigasi individu maupun secara berkelompok. Menyajikan berbagai pemecahan masalah, serta mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis proses pemecahan masalah tersebut. Dengan menerapkan konsep problem based learning, diharapkan mahasiswa menjadi lebih kreatif, menjadi lebih efektif lagi dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, masalah tersebut nantinya disajikan dalam lembar kerja mahasiswa. Selain itu, untuk mendukung mata kuliah ini, saya juga menggunakan teknik budidaya tanaman, di mana kegiatan ini dilakukan dengan penanaman di lahan, sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami seluruh materi yang diberikan. Sedangkan untuk platform LMS yang saya gunakan adalah salah satunya dengan menggunakan e-learning, di mana di dalam e-learning ini mahasiswa dapat mengunduh berbagai macam referensi, baik tentang materi perkuliahan, lembar kerja mahasiswa, dan nantinya mahasiswa juga dapat mengumpulkan lembar kerja tersebut di halaman e-learning yang telah disediakan. Terkait dengan penilaian mahasiswa yang saya gunakan dalam kuliah ini dilakukan secara transparan dan objektif. Adapun komponen indikator penilaian mahasiswa terdiri dari tugas sebanyak 20%, analisis pustaka 10%, keaktifan di kelas 15%, kehadiran 15%, ujian tengah semester 20%, dan UAS sebesar 20%. Sebagai penutup, itulah ringkasan teknik pembelajaran meliputi model pembelajaran yang digunakan serta asesmen yang dilakukan. Selanjutnya, saya juga akan menampilkan proses pembelajaran
pada mata kuliah hortikultura, di mana dengan capaian pembelajarannya yaitu mampu mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi budidaya hortikultura yang efektif dalam pertanian berkelanjutan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doanya, Mas Feki. Sebelum kita mulai, kita doa mulai. Sebelum kita mulai perkuliahan, adakah dari teman-teman yang berhalangan hari ini? Ada yang tidak hadir? Ya, siapa Mas? Bahtiar. Sudah ada keterangan dari Mas Bahtiar hari ini kenapa tidak bisa hadir kuliah? Izin dulu. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada, hanya Bahtiar saja ya? Hari ini topik kita adalah mengenai ruang lingkup dan perkembangan hortikultura. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini yang pertama adalah ketepatan menganalisis konsep-konsep yang berhubungan dengan hortikultura. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita akan mempelajari ciri-ciri apa saja yang sebagai pembagi ataupun pembatas antara tanaman hortikultura dengan tanaman yang lainnya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kita diharapkan untuk memahami bagaimana strategi pengembangan budidaya tanaman hortikultura. Nah, sebelum kita masuk dalam topik kegiatan perkuliahan hari ini, masih ingat nggak kemarin kita kuliah atau materinya sampai di bab apa? Atau tentang apa sih yang kita bahas kemarin? Ada yang masih ingat? Kandungan gizi. Kandungan gizi. Yang lain masih ingat? Oke. Kemarin kita masih mengulas tentang kandungan gizi pada tanaman sayur dan buah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita ulas dulu. Adakah teman-teman yang ada yang tahu tentang definisi dari hortikultura? Oke, yang mau menjawab silakan anak-anak. Ada Ria, silakan. Bagaimana mengenai tentang hortikultura? Untuk hortikultura sendiri itu adalah cabang ilmu pertanian yang mempelajari tentang budidaya tanaman hortikultura. Contohnya itu seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias, maupun tanaman obat. Ada lagi yang lain? Siapa tadi yang katakan juga tentang definisi hortikultura? Ya, Mas Amin. Hortikultura adalah kelompok tanaman yang dalam budidayanya betul-betul itu menghasilkan panen dengan kualitas tinggi, baik dan dari segi tampilan, rasa, aroma maupun dari segi estetika. Ada lagi yang mau menambahkan selain dari Ria dan Ari? Ada lagi tadi yang katakan? Saya Bu. Oke, Kimi silakan disampaikan. Tanaman hortikultura dan tanaman budidaya yang digunakan untuk dikonsumsi atau keindahan dari kesehatan, sebagai keindahan dari kesehatan. Oke, itu. Tadi juga sudah disampaikan dari beberapa gambar yang mulai dikulas dan beberapa mahasiswa sudah tuntas sekali apa yang dimaksud dengan tanaman hortikultura. Tadi sudah diulas tentang beberapa definisi dari tanaman hortikultura, sudah sangat tepat sekali apa saja yang termasuk tanaman hortikultura. Kemudian di slide ini adik-adik bisa melihat apa saja sih tampilan dari slide ini? Ada gambar apa saja di sini kira-kira? Ada sayur, ada buah nggak? Ada. Nah, di sini juga kita bisa melihat beberapa contoh produk dari hortikultura, yaitu ada beberapa jenis tanaman buah-buahan. Nah, sebelum memulai pembahasan lebih jauh lagi tentang materi hari ini, silakan adik-adik membentuk kelompok. Nanti tiap kelompok akan saya bagikan satu lembar kerja mahasiswa yang nantinya
adik-adik diminta untuk berdiskusi, mengerjakan, dan mengevaluasi apa yang sudah tersaji dalam lembar kerja mahasiswa. Silakan duduk merapat sesuai dengan kelompoknya. Satu kelompok bisa terdiri dari 5 orang. Silakan merapat, saya bagikan lembar kerja setelah ini. Saya beri waktu 10 menit, silakan diskusi dan duduk kelompok bersama kelompoknya. Oke, waktu yang sudah diberikan cukup ya, 10 menit. Silakan disampaikan hasil evaluasi dari diskusi kelompoknya. Ini saya tampilkan lembar kerja mahasiswa yang sudah dipegang oleh masing-masing kelompok. Silakan nanti tiap anggota menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Yang pertama, soal yang pertama, bagaimana definisi dari tanaman hortikultura? Ada yang mau menjawab? Silakan perwakilan kelompoknya. Ya. Tanaman hortikultura adalah tanaman budidaya yang umumnya harga ekonomisnya itu tinggi dan masa panennya juga terbilang cukup cepat, bisa ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Ada lagi dari kelompok yang lain? Ada lagi mau menambahkan tentang definisi dari hortikultura? Ya, Pipi. Tanaman hortikultura adalah tanaman budidaya yang meliputi buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat yang dibudidayakan untuk dikonsumsi sebagai keindahan dan kesehatan. Oke, betul sekali. Oke, kita lanjut pada lembar kerja mahasiswa yang kedua, yaitu apa saja yang termasuk dalam jenis tanaman hortikultura. Ada yang juga mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Rizky. Jadi di tanaman jadi yang mencakup dari tanaman hortikultura itu yang pertama ada sayur, contohnya seperti tanaman wortel, bayam, kangkung. Terus yang kedua ada buah-buahan seperti buah melon, buah anggur, buah manggis. Dan yang ketiga itu ada tanaman hias seperti bunga melati, bunga mawar, maupun bunga anggrek. Dan yang terakhir itu ada tanaman obat seperti temulawak, kencur, dan kunyit. Oke, sangat tepat sekali. Jenis tanaman hortikultura memang ragamnya juga banyak. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang sependapat atau ada yang mau ditambahkan dari pernyataan dari Rizky tadi? Ada? Oke, Mas Reza, gimana? Tanaman berdasarkan kegunaan dan nilai ekonominya, terutama seperti tanaman buah, yaitu seperti mangga, pisang, durian, rambutan. Terus yang kedua tanaman sayuran seperti bayam, kangkung, tomat. Terus tanaman hias seperti kamboja, lidah mertua, dan kaktus. Yang keempat tanaman obat seperti kencur, daun sirih, lengkuas. Oke, terus jawabannya bagus diperkatakan oleh Reza. Ada lagi yang mau menambahkan kelompok yang lain? Ya, Tia, silakan. Sebelumnya kan sudah disebutkan oleh Betty, itu ada tanaman sayur, buah, obat maupun bunga. Di sini saya menambahkan untuk tanaman hortikultura yang selain itu ada tanaman rempah atau bumbu dapur, itu seperti serai dan juga ketumbar. Lalu ada tanaman aromatik itu seperti lavender ataupun pandan. Dari tiga hasil ulasan dari tiga kelompok sudah sangat bagus yang disampaikan yang termasuk ke dalam jenis tanaman hortikultura. Sekarang kita berlanjut pada lembar kerja mahasiswa yang ketiga, yaitu teknik pengembangan tanaman hortikultura. Silakan disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Silakan, ya, Mas Nafir. Untuk
teknik budidaya pengembangan tanaman hortikultura, yaitu ada hidroponik, menanam tanpa tanah menggunakan air dan nutrisi. Yang kedua ada vertikultur, menanam secara vertikal untuk keterisian lahan. Yang ketiga ada kultur jaringan, memperbanyak tanaman secara massal di laboratorium. Oke, sudah menyampaikan beberapa teknik pengembangan budidaya yang tidak hanya berpusat di atau secara konvensional saja. Kemudian di kelompok yang lain ada yang mau menambahkan tentang lomba kerja mahasiswa yang ketiga. Ada teknik pengembangan apa saja sih yang kita bisa kembangkan dalam pengembangan tanaman hortikultura? Ada? Silakan untuk poin yang ketiga. Ya, Idana. Untuk teknik pengembangan tanaman hortikultura itu kita ada banyak cara, bisa menggunakan aquaponik, hidroponik, terus teknik konvensional juga kita bisa memanfaatkan lahan rumahan atau barang-barang bekas seperti bekas minyak goreng, botol, terus galon, itu banyak sekali yang bisa kita gunakan di lahan rumahan. Jadi lahan rumahan kalau bersempit itu bisa kita manfaatkan juga. Oke, bagus. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Mas Peki. Saya akan menambahkan tentang pengembangan tanaman hortikultura bersama dengan umum. Yang pertama pengembangan tanah, yang kedua penanaman, yang ketiga pemeliharaan, dan yang kelima pengendalian hama dan penyakit. Pengembangan tanam untuk meningkatkan kesuburan dan struktur tanah. Untuk penanaman itu harus memilih bibit atau benih dengan teknik yang tepat. Cara pemeliharaannya dengan merawat yang tepat seperti menyiram, pemupukan, dan pengendalian hama. Dan yang terakhir pengendalian hama dan penyakit, yaitu menggunakan metode pengendalian hama dan penyakit yang efektif dan ramah lingkungan. Itu. Terima kasih Mas Peki. Urusan Mas Peki lebih luas lagi. Jadi pengembangan tanaman hortikultura itu dimulai dari persiapan lahan sampai persiapan panen, begitu ya Mas Peki ya. Oke, sudah cukup bagus. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ada dari kelompok lain yang mau menambahkan tentang lembaga kerja yang ketiga? Ada? Ibu? Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri kuliah hari ini, maka kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.